gede ya kan. Aku kan bilang cuman yang keras bukan yang panjang. Baik, ini ada ramifikasi artikel buat Arik ya sama Marwa juga. Kita lihat artikelnya bunyinya adalah itu tadi ya. Kalah dalam sidang kasus sengketa tanah, Arik mengaku kecewa. Itu ceritanya gimana sih? Ini beli dari udah tahun 2000 kan beli tanahnya? Iya, dari tahun 2000 bukan beli dari pertama aja. Dari surat pertama yang keluar itu AJB-nya tahun 2000 tuh udah keluar. Jadi proses belinya itu malah bahkan mulai dari tahun 99 ya, Oh, jadi, awal 2000 gitu kan. Karena luasnya besar juga bertahap juga belinya. oh, belinya bertahap. Tapi satu suratnya waktu itu adalah surat Eh, ada HGBK atau oh enggak, GIRIK atau statusnya yang saya tahu itu memang itu kan tanah PT, seperti itu. Jadi kalau saya sebagai pembeli tanah PT itu seharusnya saya menerima surat pemindahan hak. Nah itu yang saya pertanyakan dari tahun tersebut gitu loh. nggak ada suratnya? Ada, Tapi? ada udah mengetahui, ada di mana itu pernah ceritanya agak complicated ya. Kenapa saya bisa akhirnya terbit saya punya sertifikat? Karena surat itu ada. Oke. Cuma surat itu terbang lagi kenapa? Itu yang dipertanyakan. Oh, jadi terbang lagi sehingga keluar sertifikat lagi? Terbang lagi surat itu sehingga saya mengurus surat-surat yang lain nggak bisa. Oh, karena udah disuratin sama orang lain? Karena surat itu udah diambil lagi sama mereka. Oh, seperti agak aneh itu. banget begitu ya? Iya, dan ternyata bertahun-tahun dari tahun 2000 itu saya pertanyakan surat itu, saya mengurus lagi sertifikat nggak bisa dengan secara kekeluargaan. Karena siapa sih yang mau melalui Jalur hukum atau buat ribut apa kalau gitu memang ya, nggak ya? halo, Kalau bisa diomongin. saya gitu. bukan makhluk halus ini yang nggak dilihat sama mata. Kamu tahu saya segala macam, saya pembeli yang benar segala macam. Saya mana hak saya? Ya cerita kabur-kaburan lah seperti itu. Oh, dari tahun 2000 tuh memang sudah nggak jelas gitu? Iya, sebetulnya? terus saya mau terus dengan kesibukan saya juga keluarga segala macam juga terlena, saya mesti ke Amerika segala macam kan. Jadi itu terbengkalai. Tiba-tiba saya mulai bangun rumah di sana tahun 2012 sejak nikah sama Marwa. Tahun 2015 saya dapat surat Surat dari kan. pengadilan tuntutan bahwa itu bukan milik saya. Terus kok bisa kalah, itu pertimbangannya apa waktu itu dari majelis Itu hakim? yang mengecewakan saya karena sepertinya dilihat sebelah mata ya untuk para ya untuk oknum peradilan di Apa sebelah mata kamu? Pengadilan Negeri Cibinong karena begini saya melihat dua-duanya menginginkan haknya, Iya. tapi saya merasa suara saya tidak mau didengar seperti itu. Oh, kamu bisa mengatakan bahwa suara saya tidak didengar? Ya walaupun lewat pengacara sudah berbicara ya kami sudah melakukan pembelaan sedemikian rupa tapi ya terbukti bagaimana ya. Itu ada 2 kali sidang keputusan. Tanggal 25 Agustus mereka bikin sidang keputusan, yang datang ada perwakilan mereka. 1 orang, yang lainnya enggak. Tergugatnya ada 6 orang loh, bukan saya. Jadi kecamatan tergugat, ada lurah, ada PT-nya, saya, ada 2 orang lagi. Jadi 6 orang. Yang datang cuma saya. Diundur sidang keputusan jadi tanggal 1 September. Iya. Lebih parah lagi. Nggak ada yang datang? Tidak ada yang datang perwakilan mereka, cuma saya menghormati peradilan tersebut, yang emang jadi warga negara Indonesia yang baik, dan saya kalah. Oke. Nah Jadi itu aja yang sampai sekarang yang lagi kami kejar pertanyaan itu. kamu akan banding gitu tuh? Pasti akan banding, kalau enggak kan Udah daftar? gimana. Udah daftar? Berarti saya ngaku salah dong kalau nggak banding. Oh iya, oke. Arik, apa sih arti tanah itu sendiri buat seorang Arik? 7.000 dan beli dari tahun 98, proses sampai tahun 2000. Kalau dilihat artinya gini ya, rumah itu kan bawaan badan. Saya waktu datang ke daerah sana, memang saya tuh senang punya cita-cita kalau rumah tuh punya kayak garden house gitu loh. Rumah yang banyak kebunnya. Nanti hari tua, saya nggak usah cari-cari villa, pengen bercocok tanam di sini, di sana, nyenengin anak cucu ceritanya. Jadi cari yang luas sekalian, ngapain masuk ke Jakarta. Saat itu tahun 2000 harganya nggak seberapa, beli rumah di pinggir mungkin di Ciganjur, Jakarta Pasar Minggu nggak dapat. Tapi kamu nabung tuh dari hasil Kami syuting? nabung dari hasil foto, syuting saat itu terkumpul itu semua. Dan ya udah itu sangat berarti sekali buat saya karena saya untuk tempat tinggal. Beda sama orang developer bebas cari tanah gede-gedean, bela-belain tanah seperti ini Buat investasi. untuk bisnis, investasi, ngerusak alam. Beda. Saya tanah itu saat itu ilalang adanya. Pohon yang berdiri di itu saya yang nanam. Bayangkan di luas itu yang saya pohon-pohon itu semua yang tanam saya. Cuma 1-2 lah.
pohon-pohon yang ada dulunya. Oh, jadi sedih banget ya, Gitu. kamu merasa satu tidak dipandang, Iya, tidak didengar. tidak. Kemudian padahal itu tanah merasa itu ada sejarahnya juga buat Sejarahnya Arik. juga. Kalau jelek-jeleknya nih, kamu kalah lagi Arik. Apa Ya yang banding lagi, masih ada lagi banding. masih ada lagi? Udah Nggak banding capek, lagi. nggak capek 3 kali. Banding terus saya ya demo ya kita sama-sama dukung saya Rumpi. Karena ya nggak mungkin karena saya menyuarakan suara hati saya. Kami benar-benar pembeli yang sah, Apa yang yang jujur. yang kamu ingin himbau? Apa? Himbau kepada masyarakat jangan ikutin jalan saya yang menganggap sepele masalah ini karena kalau menganggap masalah sepele untuk urusan yang akan menyangkut hukum ya bisa terjerat seperti saya gitu loh. Harus Saya- jelas lah karena hitam ini dan jelas-jelas putihnya. ya harus jelas jadi nggak bisa dimainin sama orang gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak Kalau beres ada nih. mafia tanah atau apa jadi hati-hati Harus dari harus awal. benar-benar detail. Oke, baik. Ini ada artikel lagi yang mau kita bahas sama pasangan ini. Artikelnya bunyinya adalah Jeng, anak Atalarik dan harus diet katanya karena emang iya. Si Syarif. Hari. Dulu Anak pertama. gara-gara gini loh, kan aku ngasih ASI sampai 3 bulan. Setelah itu anakku nih sakit, pupnya itu sampai ada darahnya. Oke. Jadi ternyata infeksi itu karena Saluran apa? pencernaan. Karena Alergi? alergi susu sapi. Oh. Jadi ASIku juga waktu udah nggak banyak dan dokter udah saja sudahlah Bu mendingan dikasih susu memang untuk anak yang alergi susu sapi. Oh, ada. Jadi susunya memang susu khusus ya dari luar dan itu memang efek sampingnya susu itu karena saking bagusnya dia cepat gemukin. Oke. Jadi saat itu umur 4 bulan dia sudah menginjak 9 kilo. Dan kata dokter itu Lumayan ya gendongnya ya, Iya. berarti olahraga banget tuh ya ibunya. Kayak Kata gitu. dokter gimana? Ya kata dokter, Bu anaknya udah gendut banget Bu, diet Bu gitu. Ya gimana diet dong emang susunya begini kan gitu. Oke, next kita sekarang rumpiin keluarga Atalarik Syah. Rumpiin keluarga Syah. Coba kita lihat siapa yang mau kita rumpiin. Yang pertama, siapakah dia? Nah, ini Teddy Syah dan Rina Gunawan. Apa kabar sih? Udah lama loh kita nggak ketemu. Aku nggak ketemu. Mereka alhamdulillah Baik. mereka lagi seru Rina dengan WO-nya WO-nya kayak masih maju seru, banget masih jalan ya. maju. Sibuk banget. Teddy juga masih dengan Teddy syuting-syuting. syutingnya dengan, bahkan dia dengan masih jadi ketua apa RC-nya itu baru pulang dari Banjarmasin. RC apa sih, RC? RC itu radio kontrol. Oh, Dia Masih- punya mobil radio untuk bisa sampai keluar kota gitu iya. sering. Udah gede padahal mainnya masih gitu ya. Iya, iya. Tapi dia pernah sampai kalau nggak salah peringkat 10 dunia loh. Oh, Ya, really? benar. Teddy. Terus anak-anaknya udah segede apa itu? Anak-anak sudah SMA. SMP. Enggak ada yang Ada ada yang SMP dan main SMA. sinetron juga enggak? Enggak, anak-anaknya pemalu banget Kak. Kita keluarga yang ternyata keponakannya pada malu-malu. Malu Oh, enggak kayak om-omnya gitu ya. Kan om-omnya semua ada gitu di TV ya. Kalian ada rencana bahwa anak-anak kalian juga akan terjun di dunia hiburan enggak sih? Kebayang enggak mungkin umur segini akan ikut model, cover Kita boy, let it cover flow girl. aja ya. Let it flow. Let it flow aja kalau memang senang. Karena kita kan sibukannya juga di sini, terus yang nganter dia siapa? Kita tahu dunianya kerasnya kayak apa di belakang ya di belakang layar itu seperti apa kerasnya kan ya, Oke. seperti itu. Ya, aku yang Jadi manajerin nanti lah. aja. Manajerin please ya. Next artikel. Kita lihat berikutnya. Siapakah dia? Oh, Atarsya dan Ananda. Ya aku pernah ketemu sama mereka main games, aku kalah. Iya. Ini kalau pasangan kayak apa sih mereka? Kalau berdua? dia kita ketemu setiap hari Kak. Setiap hari, Kan rumahnya rumahnya deketan. tetangga. Jadi gini, jadi saya bebasin tanah di sekitar situ yang tinggal bukan saya loh. Jadi ada abang saya, ada Atar. Di tanah seperti itu, Iya, 7.000. Dan ada ini 4 sebenarnya udah planning kapan bangun dong, jadi kita tetanggaan gitu. Jadi loh. kalau ini kalah kamu yang pindahan itu satu keluarga itu? satu kampung enggak ya? Satu keluarga saya. Kemungkinan. Berdua ini? Kemungkinan. Oh, berarti yang susah bukan cuma kamu ya? Iya, Banyak. iya sebenarnya susah. Mereka komentarnya gimana ketika tahu bahwa Ikutan stres dan ikutan sedih stres, juga. tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa? Ya ikhtiarlah berjuang. Oke, baiklah. Kita cari tanah di tempat lain aja yang suratnya. Oh jangan dong, saya mau di situ. Oh, kamu mau di situ, Iya, nggak mau karena pindah tempat saya lain? Saya nggak akan bilang saya salah, nggak ada. Kamu mau di situ. Mau Kalau situ, misalnya dibagi tetap dua, fight. kalau dibagi dua, Bagi dua, nggak mau bertetangga sama mereka. oh. Pokoknya karena kamu merasa kamu benar. Kayak next artikel coba kita lihat. Siapa? Next artikelnya foto siapa yang mau kita bahas adalah Atila. Ini apalagi? Ini orang ada di Indonesia nggak sih? Ada ya. Ya ampun lama banget lu nggak pernah ketemu. Ada di Nggak pernah kawasan Pasar Minggu situlah tinggalnya. lihat. Apa dia sekarang kegiatannya? Kegiatannya dia wira swasta. Oh ya, jadi bisnismen? Jadi ya kecil-kecil alhamdulillah lancar, kecil-kecilan kayak begitu. Dia udah married lagi, udah punya married anak lagi, udah anaknya udah nambah. 2. Oh ya? Oh, dua laki-laki perempuan-perempuan. Dari Cowok, istri yang cewek. sekarang dapat 2. Udah berdua. Cowok cewek. Oh dia kenapa nggak mau lagi terjun di dunia hiburan? Memang
gimana? Belum. Dia kalau menurut saya kita bilang jangan dulu kalau belum benar-benar siap karena udah dunianya nih dunia stripping, eranya udah berubah jadi harus banyak kembali lagi harus dipikirkan seperti itu. Ada kemauan cuma dia masih ragu. Masih ragu. Apa sih kenapa sih kamu bilang jangan-jangan kalau belum siap? Apa yang harus disiapin kalau Enggak, orang? karena kita menilai Attila tuh adalah sosok yang sangat idealis gitu loh Kak. Sedangkan untuk sekarang kita mengejar idealis kan apalagi kalau stripping tuh kayaknya nggak mungkin banget ya kayak gitu. Nggak Jadi bisa tuh pulang jam segini maunya gitu nggak Dan ya. vakumnya mungkin. terlalu lama kayaknya gitu. kalaupun dia move lagi paling ke movie dulu kali ya. Jadi dia bilang dia mau cari yang sesuatu lah yang langsung menggelegar. Wih, kesini aja pasti langsung menggelegar. Kita mau main sama pasangan ini setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rubin. Now.